Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggreni Restinida dengan NIM 1503 620029. Di sini saya akan melakukan pemaparan mengenai analisis, strategi, dan model pembelajaran pada mata pelajaran gambar teknik bangunan. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai pendidikan, di mana pendidikan pada suatu bangsa dianggap sangat penting dalam menunjang perkembangan bangsa itu sendiri, menurut Masito et al. 2018. Sehingga pendidikan pada suatu bangsa harus ditekankan kemajuannya. Pada saat ini pula teknologi berkembang secara pesat, di mana pendidikan dapat mempergunakan teknologi yang berkembang untuk memajukan pendidikan tersebut. Sehingga dalam kata lain, pendidikan dan teknologi merupakan hal yang berkesinambungan dan dapat saling memanfaatkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh kompetensi dasar yang ada di sekolah menengah kejuruan ranah pendidikan teknik bangunan. Kompetensi dasar yang ada di sekolah menengah kejuruan yang terdapat pada mata pelajaran gambar teknik bangunan, contohnya seperti dapat menjelaskan dan menggambarkan rancangan atap beserta detail konstruksi komponen atap pada bangunan sederhana menggunakan perangkat lunak atau software. Dalam hal pemenuhan kompetensi dasar, tentu ada hal yang harus diperhatikan oleh pendidik. Seperti yang pertama, pendidik harus mengetahui karakter anak SMK, di mana pendidik harus mengetahui karakter-karakter anak SMK agar dapat menyesuaikan model pembelajaran yang nantinya akan diterapkan. Yang kedua, yaitu mencari atau mengetahui karakter pembelajaran yang dimiliki, di mana pendidik harus mengetahui karakter apa yang harus mereka bangun untuk melaksanakan model pembelajaran yang akan mereka bawakan nantinya. Yang ketiga, yaitu mengetahui model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajarannya. Maksudnya, pendidik harus mengetahui model-model pembelajaran dan mempelajarinya untuk nantinya akan dipilih dan menyesuaikan dengan mata pelajaran yang akan mereka ajarkan. Selanjutnya, ada menyusun strategi pembelajaran. Model pembelajaran terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama kooperatif, di mana menurut Supriyatna, kooperatif merupakan model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, di mana peserta didik yang berkemampuan tinggi dikelompokkan dengan peserta didik yang berkemampuan rendah agar dapat belajar bersama dalam memecahkan sebuah masalah yang diberikan oleh pendidik. Dengan kata lain, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bekerja sama dalam memecahkan masalah, sehingga secara tidak langsung peserta didik yang memiliki kemampuan kurang baik akan belajar dengan peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih baik. Yang kedua, model pembelajaran secara motivator menurut Nur Hidayati dan Sunarsi 2013, di mana menurut beliau pembelajaran motivator merupakan pembelajaran yang terjadi akibat adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik serta sehingga pendidik akan dengan mudah mengetahui kesulitan dan masalah yang dihadapi peserta didik mengenai pembelajaran yang mereka lakukan. Selanjutnya, ada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, di mana model pembelajaran PBL ini merupakan model pembelajaran yang dilaksanakan melibatkan peserta didik dalam proses pemecahan masalah, sehingga peserta didik diajarkan untuk lebih kreatif, menurut Lastini 2016. Menurut Nur Rahma Adistana 2021, beliau juga mengatakan bahwa model pembelajaran PBL ini merupakan model pembelajaran yang memerlukan kreativitas peserta didik, dan dalam prosesnya metode ini memerlukan teknologi dan menggunakan aplikasi pendukung untuk melaksanakan problem based learning tersebut. Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Lastini dan Nur Rahma diperkuat dengan pernyataan Tommy Utomo Dwi Wahyuni 2014 yang menyatakan bahwa PBL merupakan pembelajaran yang menuntut aktivitas mental peserta didik agar dapat memahami konsep pembelajaran melalui masalah yang diberikan pendidik. Dalam pembelajaran tersebut, PBL juga merupakan model pembelajaran yang dalam penggunaannya tidak membuat peserta didik menjadi jenuh atau bosan, melainkan peserta didik akan merasakan kenyamanan dan merasa senang dalam proses pembelajaran PBL tersebut, sehingga PBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, ada standar terjadinya pembelajaran learning atau berbasis teknologi. Menurut Martin 2022, standar terjadinya pembelajaran learning yang pertama adalah adanya teknologi penunjang, yang kedua adanya internet,
Yang ketiga, adanya keamanan data. Yang terakhir, adanya lingkungan yang baik, di mana standar-standar tersebut merupakan faktor pendukung terjadinya pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada model pembelajaran yang diterapkan dalam mata pelajaran teknik gambar bangunan. Menurut saya, model pembelajaran PBL cocok untuk diterapkan pada saat ini, di mana pembelajaran saat ini lebih banyak menggunakan teknologi dan mengharapkan kreativitas peserta didiknya. Terlepas dari keadaan saat ini, model pembelajaran teknik gambar bangunan sendiri menurut saya cocok dengan model pembelajaran PBL ini, karena dalam kompetensi dasar teknik bangunan pun peserta didik dituntut untuk mampu menggambar bangunan dengan menggunakan perangkat lunak atau software yang tentunya menggunakan teknologi dan aplikasi khusus. Serta dalam merancang bangunan pun peserta didik dituntut untuk kreatif dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam proses perancangan tersebut. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Rahman 2017, di mana dalam penelitian beliau mengatakan bahwa model PBL mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik, ditandai dengan rata-rata peserta didik yang meningkat dari yang sebelumnya menggunakan metode PBL ini mendapat nilai rata-rata 70, sekarang meningkat menjadi mendapat nilai rata-rata hingga mencapai 80. Selanjutnya, sintaks Problem Based Learning atau PBL pada mata pelajaran gambar teknik bangunan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan sintaks? Sintaks merupakan sebuah fase atau tahapan kegiatan dalam suatu pembelajaran. Sintaks berfungsi untuk mengidentifikasikan sebuah aktivitas yang akan dilakukan pendidik terhadap peserta didiknya pada saat proses pembelajaran. Untuk sintaks Problem Based Learning atau PBL pada mata pelajaran gambar teknik bangunan, di mana memiliki tahap pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Tingkah laku atau aktivitas pendidik yang dilakukan pendidik, itu yang pertama, pendidik menjelaskan memberikan stimulus kepada peserta didik mengenai permasalahan pada saat menggambar teknik bangunan. Misalnya saja permasalahan dalam membuat gambar 2D detail atap menggunakan perangkat lunak atau software, di mana model detail atap untuk rumah tinggal 2 lantai dapat dibuat dalam beberapa tipe detail atap. Lalu aktivitas peserta didik, yaitu peserta didik merumuskan masalah yang kemudian mereka tanyakan kepada pendidik mengenai cara mencegah agar tidak terjadinya masalah atau kesalahan saat menggambar detail atap. Selanjutnya, yaitu yang tahap 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang dilakukan pendidik membantu peserta didik dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar dalam bentuk kelompok yang berhubungan dengan permasalahan pada pemilihan detail atap yang cocok dan memastikan bahwa seluruh peserta didik memahami tugasnya. Dengan aktivitas peserta didik berdiskusi dan membagi tugas tiap anggota kelompok untuk mencari data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam memilih tipe detail atap yang cocok untuk rumah tinggal 2 lantai. Selanjutnya, pada tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan atau pengujian individu maupun kelompok, di mana pendidik mendorong dan memimpin peserta didik dalam mengumpulkan informasi mengenai permasalahan detail atap agar peserta didik dapat memecahkan permasalahannya. Dan yang dilakukan peserta didik yaitu peserta didik mencari data atau bahan-bahan referensi melalui internet atau buku dan lainnya untuk mereka diskusikan. Selanjutnya tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana yang dilakukan guru yaitu pendidik membantu atau mengarahkan peserta didik dalam menyiapkan rancangan detail atap yang sesuai dengan rumah tinggal 2 lantai. Dan aktivitas peserta didik yaitu kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasil dipresentasikan dalam bentuk karya 2D menggunakan perangkat lunak atau software. Selanjutnya ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana yang dilakukan pendidik yaitu membantu peserta didik untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan yang telah mereka buat, dan peserta didik melakukan presentasi karya dan mencatat yang kemudian akan diperbaiki dari hasil karya sesuai hasil evaluasi oleh pendidiknya. Berikut merupakan referensi bacaan saya yang saya gunakan dalam menulis
tulisan saya yang berjudul Analisis Strategi dan Model Pembelajaran pada Mata Pelajaran Gambar Teknik Bangunan. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.